Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rizky Nur Ayu Putri, mahasiswi S2 Pendidikan Fisika. Pada mata kuliah Statistika Interferensial pertemuan 4 ini, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan uji prasyarat normalitas. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama berkaitan dengan definisi uji normalitas. Selanjutnya, metode-metode apa saja yang dapat digunakan untuk pengujian normalitas. Dan yang terakhir yaitu contoh simulasi pengujian normalitas. Nah, yang pertama, apa itu uji normalitas? Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu uji normalitas, maka alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan uji normalitas. Nah, apa itu uji normalitas? Siapa itu uji normalitas? Gitu ya. Uji normalitas merupakan suatu pengujian. Nah, suatu pengujian yang melihat sebaran data dalam suatu populasi atau variabel penelitian. Jadi, uji normalitas ini ditujukan untuk melihat sebaran data. Ditujukan untuk melihat sebaran data yang berasal dari data yang terdistribusi normal atau tidak, gitu. Nah, cara melihatnya bagaimana? Secara visualnya, kita dapat membandingkan sebaran data yang kita peroleh dengan sebaran data yang telah diasumsikan sebagai data yang terdistribusi normal. Pada sebuah kurva, gambar sebelah kanan, ini menggambarkan kurva Gaussian bell atau kurva Gaussian yang berbentuk lonceng. Kurva ini ditujukan sebagai acuan untuk menentukan uji normalitas kita, gitu ya. Nah, dalam suatu contoh ada histogram. Histogram ini merupakan hasil penghitungan uji normalitas kita yang membentuk histogram seperti ini. Sebelumnya histogram ini belum ada garis yang membentuk lonceng seperti ini. Hanya bentuk histogram. Nah, bentuk histogram ini kemudian kita bandingkan dengan bentuk dari kurva bell ini. Gitu ya. Karena bentuknya ini ada cenderungan mirip. Ada kecenderungan mirip yaitu berupa pada sisi kiri dan pada sisi kanan mengalami penurunan dan pada sisi tengah mengalami kenaikan puncak, maka pada histogram ini dapat dikatakan terdistribusi normal karena secara visualnya ini mirip dengan bentuk kurva bell, gitu ya. Pada norma P-plot, ini ada contoh sebaran data yang kita visualkan ke dalam bentuk normal P-plot. Sebaran data kita yaitu berupa titik-titik ini. Titik-titik ini merupakan sebaran data yang kita peroleh dari hasil pengujian normalitas kita. Jika titik-titik ini tersebar tidak jauh atau tersebarnya cenderung mendekati garis normal ini, maka sudah dapat dipastikan data kita terdistribusi normal. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan data terdistribusi normal atau tidak, ada 3 kriteria. Yang pertama, jika digambarkan atau divisualisasikan ke dalam bentuk histogram, maka data tersebut akan menyerupai bentuk lonceng atau kurva bell seperti ini. Yang kedua, jika gambar atau jika sebaran data kita divisualisasikan ke dalam bentuk norma P-plot, maka sebaran titik-titiknya yang cenderung berada di area garis ini menunjukkan data kita terdistribusi normal. Tuh. Namun, jika data kita dianalisis secara nilai signifikansinya, maka
Nanti jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, data tersebut dapat dikategorikan terdistribusi normal. Jadi ada tiga item yang harus kita pahami untuk menentukan distribusi normal. Yang pertama, kita bandingkan dengan kurva Bell. Yang kedua, kita gambarkan dengan garis p-plot. Jika sebaran datanya cenderung di dekat atau di area garis, maka dapat terdistribusi normal. Yang ketiga, kita lihat nilai signifikansinya. Kalau signifikansinya lebih dari 0,5, maka data tersebut dapat diasumsikan terdistribusi normal. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah semua data dapat diuji normalitasnya? Kita tahu bahwa uji normalitas merupakan uji yang sangat penting, sehingga semua penelitian wajib tahu apa itu uji normalitas, gitu ya. Karena uji normalitas ini sebagai uji awal atau sebagai pintu gerbang dari uji statistika, seperti itu. Nah, karena pentingnya uji normalitas ini, apakah semua data boleh diuji normalitas? Jawabannya tentu tidak, gitu ya. Karena pada uji normalitas ini juga memiliki beberapa syarat. Syarat apa aja yang dapat kita gunakan sebagai acuan dari uji normalitas? Yang pertama, data yang diuji normalitasnya merupakan data yang dari penelitian kuantitatif, gitu ya. Jadi datanya itu data kuantitatif, yang dalam artian data tersebut bisa diukur atau dihitung secara langsung sebagai angka, gitu ya. Jadi datanya itu berupa angka-angka hasil hitung atau hasil pengukuran, seperti itu. Nah, yang kedua, datanya itu juga dalam skala kontinu. Jadi selain data kuantitatif, data itu juga dalam skala kontinu. Skala kontinu itu apa? Yaitu data yang bervariasi menurut tingkatan dan diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, jenis dari skala kontinu ini merupakan jenis data, interval, dan rasio, gitu ya. Nah, jadi data interval dan data rasio yang bisa diuji normalitasnya. Nah, bentuk datanya bagaimana? Bentuk datanya bentuk data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat suatu contoh data dari 26 mahasiswa fisika pada mata kuliah materi pembelajaran fisika 1, gitu ya. Di sini merupakan contoh uji data dengan bentuk data tunggal, gitu ya. Datanya data tunggal dan data jenis rasio. Jadi data ini bisa kita analisis uji normalitasnya karena sudah memenuhi syarat dari uji normalitas itu. Data kuantitatif, skala kontinu, jenis datanya interval atau rasio, dan bentuknya data tunggal. Nah, bagaimana cara uji normalitasnya? Cara uji normalitasnya kita dapat memanfaatkan beberapa metode uji normalitas berikut. Yang pertama, uji grafik. Uji grafik ini nanti kita dapat mengasumsikan data berdistribusi normal jika data terbentuk titik-titik di sekitar garis normal. Jadi uji grafik ini akan kita visualisasikan hasilnya seperti contoh tadi. Jika hasil dari p-plot itu sebaran datanya tidak jauh dari garis normalnya, maka grafik tersebut menunjukkan data yang terdistribusi normal. Yang kedua, metode
KS atau Kolmogorov-Smirnov, ya. Metode KS ini merupakan metode yang sering digunakan oleh peneliti. Hal ini karena metode ini metode yang penggunaannya pada data lebih dari 30 data atau N-nya lebih dari 30 gitu ya, atau tergolong data penelitian besar. Output normalitasnya menunjukkan lebih dari 0,05 yang memenuhi distribusi normal. Jadi, outputnya ini akan dikatakan terdistribusi normal apabila lebih dari 0,05 gitu. Yang ketiga ada Shapiro-Wilk. Shapiro ini merupakan atau SW ini merupakan metode uji normalitas pada data skala yang kecil atau biasanya N kurang dari 30 gitu. Untuk menentukan uji normalitasnya, jika P atau probabilitasnya lebih dari 5%, maka H0-nya diterima dan HA-nya ditolak. Jika H0-nya diterima, itu menunjukkan data terdistribusi normal. Selanjutnya ada squamous kurtosis. Squamous kurtosis ini merupakan uji normalitas dengan metode membandingkan kemencengan kurva dengan standar distribusi normal yang berbentuk simetris. Jadi, hasil kurvanya tadi akan dibandingkan nilai kemencengannya. Karena nilai tidak simetris, otomatis kurva tersebut akan memiliki nilai kemencengannya. Jika nilai kemencengannya negatif, maka kurva tersebut akan cenderung panjang ke kiri dan cenderung mengumpul ke arah kanan, sehingga ada kecenderungan data ke arah kanan gitu. Jadi kelebihan dari squamous kurtosis ini menunjukkan adanya kecenderungan suatu data. Seperti itu. Nah, ini adalah uji grafik pada p-plot seperti tadi. Ini adalah hasil dari test of normality yang menunjukkan nilai dari KS dan nilai dari SW. Bisa kita analisis. Jika KS ini signifikansinya 0,2, maka ini merupakan lebih dari standar yang ditentukan sehingga dapat dikatakan terdistribusi normal. Pada SW ini diketahui signifikansinya 0,267. Juga memenuhi standar karena lebih dari 0,5 sehingga dikatakan terdistribusi normal. Lalu pada squamous kurtosis. Squamous kurtosis ini kita melihatnya dari nilai Z-nya atau Z-score. Z-score ini diperoleh dari pembandingan statistik dibagi standar error-nya. Nah, hasilnya jika Z-score-nya ini pada rentang plus minus 1,96, maka masih dapat dikatakan terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan memberikan contoh simulasi uji normalitas. Yang pertama dengan cara manual. Digunakan data yang tadi, data 26 mahasiswa fisika pada mata kuliah materi pembelajaran fisika 1 dengan nilai seperti itu, dengan nilai seperti ini. Maka kita dapat analisis yang pertama. Banyak datanya berapa? Banyak datanya adalah 26, karena di sini ada 26 mahasiswa. Nilai maksimum berarti nilai terbesar dari data ini berapa? Yaitu 93. Dan nilai minimumnya yaitu 65. Nah, seperti itu. Nah, langkah-langkah untuk menghitung nilai normalitasnya, yang pertama kita harus merumuskan hipotesis dulu.
kita harus merumuskan hipotesisnya. H0-nya itu berupa data yang terdistribusi normal, dan HA-nya itu data yang tidak terdistribusi normal. Selanjutnya kita menentukan nilai uji statistik dari nilai jangkauannya dulu. Nilai jangkauan ini merupakan data terbesar dikurangi data terkecil sehingga didapatkan 28. Sedangkan banyaknya kelas ini ada rumusnya tersendiri, ada suatu rumus ketetapan berupa 1 plus 3,3 log N. Karena N kita atau banyak datanya kita 26, maka ketemulah banyak kelasnya kita 6. Panjang interval atau P itu adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas. Lalu kita akan membuat kelas interval. Kelas interval ini kita buat dengan cara memperhatikan nilai K atau nilai banyaknya kelas sama nilai P atau kelas intervalnya, panjang intervalnya gitu ya. Karena ini nilai K-nya itu ada 6, maka di sini ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan karena ini panjang intervalnya itu 5, maka panjangnya ini per kelasnya itu panjangnya 5. Di sini dalam contoh ada 65, 66, 67, 68, 69. Ini adalah rentangannya adalah 5. Seperti itu dan seterusnya. Kemudian kita membuat tabel bantuan yang digunakan untuk menentukan XPAR atau nilai rata-rata dan SD atau yang disebut juga standar deviasi. Nah, yang kedua, kita juga akan menentukan nilai T3. T3 ini digunakan untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Jika T3 ini lebih dari T tabel, maka data tersebut dapat diasumsikan terdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas menggunakan SPSS. Data yang digunakan adalah data yang sama, 26 mahasiswa fisika pada MPF, materi pembelajaran fisika. Data tersebut kita transformasikan ke dalam SPSS sebagai berikut pada data view-nya. Lalu kita klik Analyze. Setelah itu di Analyze kita klik Description Statistik. Lalu kita pilih Explore. Lalu kita klik Plot. Kemudian kita centang pada kolom Normality Plot with Test. Lalu kita klik OK. Nah, hasil atau output dari SPSS tersebut menunjukkan dari Test of Normality. Hasilnya berupa Kolmogorov-Smirnov dan juga SB. Pada kasus KS, didapat nilai signifikasinya seperti ini, dan pada SW signifikasinya seperti ini. Dari keduanya, maka dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Nah, sebelum kita akhiri pembahasan kali ini, maka saya akan memberikan bahan diskusi bersama. Bagaimana jika hasil pengujian data tidak memenuhi standar distribusi normal? Apa solusi yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengganti datanya? Apakah kita harus meneliti ulang? Ataukah ada opsi lain yang dapat kita manfaatkan untuk melakukan analisis statistika lebih lanjut? Begitu ya. Nah, diskusi ini bisa kita lakukan di si Pejar pada kolom diskusi yang tersedia. Sekian pembahasan dari saya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta kemudahan dan kelancaran dalam perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.